Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Nuriksan, NIM 70200115057, ingin menjelaskan atau memaparkan tentang BPJS Kesehatan di sistem pembiayaan kesehatan masyarakat di Indonesia. Pendahuluan, mewujudkan komitmen global dan konstitusi. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan nasional bagi kesehatan perorangan. Latar belakang, untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas dan jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda. Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi, terbagi-bagi. Biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sangat sulit untuk dikendalikan. Undang-Undang nomor 40 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial bagi seluruh penduduk termasuk jaminan kesehatan nasional melalui jaminan kesehatan nasional yang akan diselenggarakan oleh yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Rumusan masalah dan tujuan. Yang B adalah rumusan masalah, apakah pengertian BPJS, bagaimana dasar hukum BPJS, bagaimana mekanisme pelayanan BPJS, dan apa saja kelebihan dan kekurangan BPJS. Di poin C saya coba menjelaskan tujuan dari BPJS. Jadi tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui pengertian BPJS, untuk mengetahui dasar hukum, mekanisme pelayanan, dan kelebihan dan kekurangan BPJS itu sendiri. Pengertian BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan atau jaminan sosial. Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 bab 1 pasal 1 ayat 1, BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2011. Program BPJS Kesehatan atau BPJS Jaminan Sosial dibagi dalam dua program penyelenggaraan, yaitu program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dasar hukum BPJS, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Undang-Undang 1945 pasal 28H ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan kelakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selebihnya teman-teman bisa melihat di slide, ada beberapa Undang-Undang 1945, diantaranya pasal 34 ayat 2 dan ayat 3, ada Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Mekanisme pelayanan BPJS. Yang pertama, kita lihat alur-alur pendaftaran atau ada beberapa alur mekanisme pelayanan BPJS. Jadi alur pendaftaran dan keanggotaan. Pendaftaran bagi penerima bantuan iuran PBI atau PBI dilakukan oleh lembaga penyelenggara urusan pemerintah di bidang statistik, dilakukan oleh lembaga penyelenggaraan lulusan dan diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial.
2, perusahaan atau badan usaha mendaftarkan seluruh karyawan beserta anggota keluarganya ke kantor BPJS Kesehatan dan melampirkan formulir registrasi badan usaha, data migrasi karyawan dan anggota keluarganya sesuai format yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan. Bukti pembayaran iuran diserahkan ke kantor BPJS Kesehatan untuk dicetakkan kartu JKN atau yang telah bekerja sama dengan BRI, Mandiri atau BNI. Keanggotaan BPJS. Pertama, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu dengan penetapan peserta ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan non-PBI terdiri dari PNS, anggota TNI, anggota Polri, anggota atau pejabat negara, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan seterusnya yang ada di slide. Ada juga pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya. Bukan pekerja dan anggota keluarganya. D. Ada kelebihan dan kekurangan BPJS. Kelebihan sistem BPJS adalah sistem asuransi sosial dibandingkan dengan asuransi komersial antara lain. Nah, lebih menguntungkan dibanding asuransi komersial, yang mana BPJS kepesertaannya wajib, bukan sukarela. BPJS Kesehatan bukan profit atau mencari keuntungan, tetapi bersifat non-profit dan bermanfaat yang didapat bersifat komprehensif. Secara aturan BPJS Kesehatan memenuhi prinsip-prinsip jaminan sosial, sistem gotong royong yang memunculkan kemandirian. Asuransi berlaku seumur hidup dari anak baru lahir hingga lansia. Pelayanan kesehatan yang baru yang dijamin meliputi. Kekurangan dari BPJS ini lebih mendominasi ke bagian pelayanan. Jadi di bagian pelayanan penolakan pasien tidak mampu pada fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan PP nomor 101/2012 tentang PBI. Pelaksanaan di lapangan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh PPK 1 atau puskesmas klinik maupun PPK 2 atau rumah sakit sampai saat ini masih bermasalah. Pasien harus mencari-cari kamar dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya karena alasan penuh. Sistem rujukan yang berjenjang, sistem pembayaran atau healthcare payment system. Bisa teman-teman lihat ada yang pertama, belum tercukupinya dana yang ditetapkan BPJS dengan real cost. Pengawasan eksternal. Sistem mutu pelayanan kesehatan atau healthcare quality system. Keharusan perusahaan BUMN dan swasta nasional, menengah dan kecil masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan belum terrealisasi, mengingat manfaat tambahan yang diterima pekerja BUMN atau swasta lainnya melalui regulasi turunan belum selesai dibuat. Masih kurangnya tenaga kesehatan yang tersedia di fasilitas kesehatan sehingga peserta BPJS tidak tertangani dengan cepat. Jadi kita sudah masuk di slide kesimpulan. Jadi saya simpulkan bahwa peserta BPJS Kesehatan ada dua kelompok, yaitu PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan. Besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem rujukan yang ada mengacu pada tingkat strata pelayanan kesehatan dari yang rendah menuju pada strata pelayanan yang paling tinggi. Hak dan kewajiban serta landasan hukum dari BPJS terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Terima kasih. Mungkin
masih banyak yang belum bisa saya penuhi. Jadi bagian kesimpulan mungkin ini saja. Terima kasih untuk waktunya, untuk mendengar ini semua. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau belum lengkap. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.